Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Mohon dijawab Ustadz pertanyaan saya. Iyalah. Bolehkah saya menikah lagi? Siapa melarang? Ustadz, bagaimana kita santri bisa pintar ilmu agama seperti Ustadz? Ini ngejek nih. Masa dia bilang pintar agama seperti Ustadz? Kalau mau pintar ilmu agama seperti siapa? Seperti Qori kita tadi. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Habib Mahdi bin Syihab. Beliau dari Darul Mustafa. Murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Kiai Haji. Dari mana Kiai belajar? Dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Ustadz Somad belajarnya, nah ini pertanyaannya ini kurang berkualitas. Ustadz Somad cuman pulang dari belajar, pesantren tidak tamat, habis itu belajar, serius belajar karena tak ada duit, biar supaya dapat beasiswa, habis itu pulang ceramah, kebetulan ceramah direkam di internet. Begitu diupload, sering diusir orang. Pergi ke Bali diusir, ke Hong Kong diusir, akhirnya viral, udah itu aja. Viral, nah, sebelum kawin lagi. Ustadz, saya udah diancam sama ibu-ibu. Ustadz akan tetap kami datang ngaji sama Ustadz dengan syarat 2. Jangan sampai Ustadz, ancamannya luar biasa. Nah, makanya saya ngeri-ngeri juga nih. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi hafiz Quran Pak Ustadz? Ada nggak tips jitu dan top? Masukkanlah ke pesantren. Itu yang kubahas dari tadi kan? Masukkan pesantren. Apa susahnya? Bawa, letakkan pesantren. Ada pesantren yang anak-anak bisa hafal Quran. Pesantren kita sekaligus. Di sini semua dia pelajari. Nahu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tajwid, fikih, qaidul fikih, usul fikih, Quran. Masukkan anak ke pesantren. Tidak ada alasan lain zaman sekarang. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak. Cuman 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang kepala anak saya dirusak oleh siapa? Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Na'udzubillah. Yang paling agak baik Upin Ipin. Itu pun ada yang nggak baik satu, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Sekarang ada film animasi yang mendidik. Namanya Nusa. Tonton Nusa. Nusa itu mendidik. Ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Mudah-mudahan nanti akan lahir. Akan lahir santri-santri Ar-Risalah yang bisa membuat cerita, yang bisa membuat animasi seperti Nusa nanti di masa akan datang insyaallah. Amin. Anak-anak kan gak mungkin kita panggil anak-anak kecil. Coba panggilkan anak-anak TK, Ustadz Somad suruh ceramah anak TK. Ya ayyuhallazina amanu anak TK. Mereka gak mau dengar ceramah. Tapi coba adik-adik pandai menggambar animasi. Coba buat gambar. Sholat berjamaah itu penting untuk anak TK. Imamnya Batman. Muazzinnya Naruto. Qorinya Superman. Wonder Woman pakai jilbab. Catwoman pakai baju panjang. Oh, itu luar biasa. Hulk pakai sarung. Pasti anak-anak suka, betul? Bilisani qaumihi. Dakwah itu dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum. Saya pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, dosen UIN Suska. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Semua mereka bergurau.
Akhirnya saya ceramah di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya saya bingung, saya panggil kepala sekolahnya. Ibu, kepala TK, sini ibu. Ini nampaknya kalau buaya sudah ngamuk, pawangnya harus dipanggil. Saya panggil, ibu tolong. Ibunya kecil. Apa kata ibu? Anak-anak, tenang semua ya. Anak-anak, tenang ya. Tenang semuanya. Oleh sebab itu maka wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih adalah langit. Ustadz, apa hukumnya berangkat haji umroh terus jalan-jalan? Ya kalau haji nggak jalan gimana? Maksudnya jalan-jalan ke sana, pergi liburan ke sana. Maka ingat, ini perjalanan suci. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Jangan kotori perjalanan tanah suci, ibadah yang suci dengan mata melihat maksiat, pergi jalan-jalan ke tempat dosa. Ingat, Allah sudah berikan engkau rezeki yang halal, diberikan Allah tempat tanah haram. Jangan sampai kau jadikan yang halal menjadi haram. Oleh sebab itu gunakan yang baik-baik. Ustaz Somad kalau umroh kemana? Dari Pekanbaru Riau ke Madinah, ke Makkah, pulang lagi. Jangan ibadahnya sudah baik, habis itu kau tengok dosa. Di tempat-tempat maksiat. Perempuan tingginya 170 cm. Kainnya 100 cm. Dinaik ke atas nampak lutut. Ditutup ke bawah nampak atas. Dosa. Emangnya Ustaz nggak pernah ngeliat? Sengaja ngeliat enggak? Terlihat pernah beberapa kali. Tapi kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tadi saya ceramah di Musirawas, ada kertas. Ustadz Somad, ini kertas orang wakaf 1,5 hektar. Bapak yang punya tanah sejauh mata memandang tinggal, Pak. Ibu yang punya duit banyak tinggal. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berikan duit, berikan. Tapi biasanya di mana-mana saya ceramah biasanya ada penyebaran kotak. Ini kok nggak ada? Rupanya orang di Lubuk Linggau nggak pakai kotak lagi, langsung ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Nggak ada juga. Berarti langsung transfer ke hati masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak maksa Bapak Ibu untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau sedekah nggak apa-apa. Andai ibu mati. Ibu mati. Ibu ini suka asal dapat gaji 13 beli cincin. Dapat uang tunjangan luar kota, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Begitu meninggal dunia, cincin ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Mau? Nah, serahkan cincinnya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan lokal, pembangunan. Itulah yang menolong dia. Ustadz ini nggak enak terus ceramahnya. Setiap cerita yang mati pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang mati. Setuju? Bapak yang kemana-mana sibuk mengurus kebun sawit, sibuk mengurus karet, sibuk mengurus ruko, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak mau sedekah, bakhil, kedekut, pelit, mati. Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum. Mati. Kebun sawitmu akan dijual istrimu karena dia mau nikah sama brownies. Mobilmu yang selama ini nggak pernah boleh dipakai ustadz, yang selama ini kau pakai sombong angkuh, mobilmu akan dipakainya dengan suami mudanya. Tempat tidurmu yang tak pernah kau bolehkan naik anak yatim ke atasnya, suaminya yang baru akan memakai. Sedangkan engkau mati dimakan cacing tanah, Pak. Masih mau nyimpan harta? Simpan aja, nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang kekal abadi mana? Tuh yang sempat menjadi lokal kelas,
belajar, anak-anak santri belajar di dalam. Engkau mati dimakan cacing tanah, engkau meninggal dunia. Tapi mereka belajar pagi, petang, siang, malam. Baca Quran mereka di masjid. Mengalir pahalanya ke makam engkau seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau sedekah? Silakan. Yang enggak mau, apa-apa. Tapi ingat. Tiba-tiba lagi ngitung duit. Ah! Mati. Begitu engkau mati, langsung istrinya nangis. Papa. Ibu nangis kenapa? Warisannya dikit, Pak Ustaz. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal, dia diam aja. Ibu nggak nangis? Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kekal abadi hanyalah berapa sak semen. Yang kekal abadi batu kerikil, batu bata. Yang kekal abadi tanah. Ustadz Somad, ini sahabat kami, bapaknya dulu punya tanah 1 hektar di tepi pesantren ini, dan dia jual setengah harga, maka setengah harga itu mengalir ke makamnya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Itulah yang akan kekal abadi, saudaraku. Jubah kesayangan Abdul Somad. Ini nanti kalau pulang saya pakai, saya ceramah di Pekanbaru. Ustadz jubah baru, Lubuk Lingga. Ini sorban akan saya bawa pulang. Cuman saya bingung kalau bawa pulang gimana bawanya biar supaya tetap kayak gini. Sampai di Pekanbaru nanti ngikat ulangnya saya bingung. Sorban kesayangan Ustadz Somad. Jubah kesayangan Ustadz Somad. Tapi kalau Ustadz Somad mati, apakah ini akan dibawa? Tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher. Wah, detak jantungnya sudah nggak ada. Hidungnya napas nggak ada. Jadi gimana, Dok? Bungkus. Seragam polisi lepas. Seragam tentara lepas, seragam pemuda Pancasila lepas, seragam Ustadz Somad lepas, hanya kain yang tidak dijahit, diletakkan engkau di sana, digulung, diikat macam dodol. Masuk ke dalam tanah, ini liang lahat, orang akan melihat dari atas menengok ke bawah, itulah tempat selama ini kau disanjung-sanjung, tapi sampai masanya kau hanya setumpuk daging menjadi santapan cacing tanah. Yang tetap mengalir hanyalah sodakoh, bukan somat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, gimana caranya makai sosmed yang bijak? Kadang anak-anak muda lebih nyaman lama-lama di depan handphone daripada lama-lama di surau atau di masjid. Saya nggak bisa ngelarang jangan pakai handphone. Jangan pakai handphone. Jangan pakai YouTube. Jangan pakai Facebook. Sedangkan jamaah kenal Ustadz kan dari YouTube. Betul? Oleh sebab itu, robahlah tontonan menjadi tuntunan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini berhenti nonton sinetron Korea. Siapa yang suka nonton Korea, nanti matinya di akhirat dibangkitkan bersama Jet Li dan Chu Yun Fat. Itu kan Cina, Pak Ustadz. Ya, dekat-dekat sama-sama sipit. Siapa yang suka nonton Bollywood, nanti di akhirat bersama dengan Amitabh Bachchan dan Sanjay Dutt. Rani Mukherjee, Coach Kotahe, Kabikaci, Kabigam. Hafal juga Ustadz itu ternyata. Oleh sebab itu maka, kalaupun mau pakai gadget, pakailah Quran digital. Download di Play Store Quran digital. Kalau mau dengar ceramah. Kalau mau nonton pengajian, gunakan untuk watawasau bil haq, watawasau besok, karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Tidak seimbang. Oleh sebab itu maka ini cerdas. Alhamdulillah. Kadang anak-anaknya bisa dikontrol, orang tuanya nggak bisa ngontrol diri. Nauzubillah. Di pesantren, anak-anak tidak ada yang main HP. Oh, itu ada yang main HP. Ternyata mereka main HP merekam Ustadz. Dia selfie dari jauh. Besok dia update, alhamdulillah selfie sama Ustaz. Selfie dari jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Gunakan internet yang positif, yang baik, jangan untung yang maksiat. Alhamdulillah malam ini semua HP ibu-ibu, bapak-bapak semuanya baik-baik semua insyaallah. Tapi besok pagi kita tak jamin. Ketika saya sedang tausiah, ada anak kecil di depan saya, ginikan HP. Loh, anak kecil kok sudah tahu? Pas saya dekati, rupanya HP-nya mati. Dia gaya-gaya aja. Ustadz, Rasulullah konon katanya suka kucing. Tapi saya nggak suka kucing. Malah kalau ada kucing saya usir. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ada seorang perempuan, maaf, perempuan tidak baik, wanita tunasusila, melihat seekor anjing menjulurkan lidah kehausan. Lalu perempuan itu dengan sepatu botnya mengambil air sumur, memberikan air itu ke anjing. Karena anjing tidak bisa minum ke sumur karena airnya dalam. Dia ambil dengan sepatu botnya, dia berikan. Akhirnya Allah menurunkan rahmat gara-gara kasih sayang kepada seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ini besok pulang semua beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang nggak boleh miara anjing. Siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Sementara amalnya sebesar bisul. Jadi setiap hari amalnya min. Siapa yang memelihara anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Innal malaikata, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Cerita tentang anjing diberi minum oleh seorang wanita tunasusila yang ingin diambil iktibar pelajarannya, kasih sayang kepada hewan. Makanya jangan kasih benci. Makanya kalau ada kucing, saya alergi Pak Ustadz. Setiap ada kena bulu kucing, bersin. Ambil tulang ikan, tulang ayam, nasi, berikan pada dia. Maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki mengambil obor, dia nyalakan obor ke pohon. Di pohon itu ada semut, sarang semut. Akhirnya semut lari semut. Dia takut-takuti dengan obor. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti api, tidak boleh menyakiti semut dengan api kecuali rabbun nar, Allah pemilik api. Jangan sakiti binatang. Ini kalau sudah mega maulid di pesantren Ar-Risalah, puluhan ekor kambing datang Pak Ustadz, sedekah dari kaum muslimin muslimat. Tiba-tiba ada yang nakal, dia ambil setrum listrik, dia setrum kambing. Boleh? Gak boleh. Mesti dipotong dengan pisau yang tajam. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kalian menyembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya, sebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Jangan potong dia pakai listrik. Jangan tembak pakai, ada pistol tembak. Bam. Jangan. Makanya ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing baru ditabrak truk Pak Ustaz. Boleh kami potong Pak Ustaz? Cepat potong. Udah selesai dia tutup HP, baru saya mikir, itu kambing punya siapa? Jangan-jangan punya orang dia potong. Yakinkan dulu punya kamu atau punya pemiliknya. Pak, udah mau mati, potong ya, potong. Setelah dipotong, bayar dulu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki membawa pisau, lalu dia potongkan ke kambing. Sebelum dia potong, dia asah di depan mata kambing. Pisau tumpul, dia asah di depan mata kambing. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mau ta'atin? Kamu mau menyakiti binatang ini? Kamu mau menganiaya binatang? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucat kambing itu melihat pisau. Artinya apa? Sedangkan meneror kambing nggak boleh, apalagi meneror Ustadz yang macam. Ustadz kalau macam-macam. Nah, jangan sakiti binatang. Kalau nggak suka sama kucing, jangan tendang kucing, jangan siram kucing. Ini orang luar biasa. Saya melihat ada kiriman video di WhatsApp, ada video di YouTube. Kucing disiram pakai air panas. Kucing disiram pakai bensin, dibakar. Oh, itu hamba Allah saudaraku. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak sayang pada dia.
Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya mencurahkan kasih sayang kalau di hati itu ada kasih sayang. Pandanglah makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang. Ustadz, bagaimana masyarakat awam kita kan diajari mencintai Nabi dengan menghadiri solawat-solawat, majelis-majelis, tapi kadang kita masih ragu, apakah yang kami lakukan ini benar apa salah? Jangan-jangan ini bid'ah. Iya juga ya. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah berarti yang buat maulid masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak mengenang hari lahirnya? Saya tanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad pernah nggak mengenang hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kita kumpul malam ini mengenang apa ini? Mengenang kelahiran. Maulid itu artinya kelahiran. Mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenang kelahirannya seminggu sekali setiap hari Senin. Kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Kalau tidak ada maulid, masyarakat tidak kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maulid, maulid ajang silaturahim. Andai tidak ada maulid, saya nggak mungkin ketemu dengan Abah Saiful Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya jumpa dengan Pak Bupati dan Wali Kota yang bersedia menjadi supir bis. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya ketemu dengan pemuda Pancasila dari Linggau. Kalau tidak ada maulid, tak mungkin saya ketemu. Maka pahami maulid itu adalah ajang wadah silaturahim. Itu muji-muji Nabi pakai nasyid itu kenapa? Kenapa mesti muji-muji Nabi? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi. Fatabassama, sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Itu menunjukkan memuji itu boleh. Ada seorang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa nulis saja. Namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri. Lumpuh, hanya bisa menulis. Ditulisnya puji-pujian, syair-syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya suatu malam dia tertidur. Nampak Nabi Muhammad meletakkan sorban di pundaknya. Sorban itu bahasa Arabnya burdah. Maka diberilah syair itu, syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tempat nama kotanya Alexandria. Mudah-mudahan anak-anakku nanti diberi Allah rezeki panjang umur bisa ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kairo, ini laut Mediterania. Dari Kairo ke Mediterania 200 km, naik mobil 3 jam sampai ke makam Imam Al-Busiri. Kota Alexandria didirikan oleh seorang raja bernama Alexander the Great. Alexander membuat kota Alexandria. Somad kalau membuat kota, Somadia. Apa ada doa-doa panduan untuk dapat jodoh Pak Ustadz? Bagi saya yang pendiam dan kurang pergaulan, jodoh itu rezeki atau enggak? Rezeki itu Allah yang ngatur atau kita? Kita. Loh kok kita Pak Ustadz? Ada usaha dari kita. Saya diberi Abah Kiai air minum. Air minum antara saya dengan Pak Wali itu air minum saya. Itu air minum saya. Itu takdir memang untuk saya. Tapi saya cuma ngelihat aja sambil buka mulut. Mau masuk ke mulut? Enggak. Harus ada usaha. Buka botolnya, masukkan ke gelas, peri dekatkan ke mulut. Bismillah. Yummy. Begitu juga dengan jodoh. Hai anak-anakku, kalian jangan takut, jodoh kalian sudah ada. Jangan pacaran-pacaran. Hai anak-anakku, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan takut.
jodoh kalian sudah ada. Kalau sudah jodoh tak akan ke mana. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu sama dia, Adinda, aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet my honey. Tapi harus ada usaha. Jangan kau jual, kau obral harga dirimu. Jangan gara-gara ini usaha langsung update status. Bagi yang mau, ini nomor HP saya. Oh jangan, itu namanya banting harga. Lalu usahanya gimana? Datang ke kiai. Datang ke kiai. Ustadz, saya murid Ustadz dulu Pak Ustadz. Ustadz masih ingat dengan saya? Ingat. Kamu kan mahasiswa saya dulu. Saya sudah tamat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Nauzubillah. Ustadz, tolong carikan saya calon Pak Ustadz. Yang ada 4-4-nya. Kaya, cantik, keturunan bangsawan, dan taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tidak bercacat seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari teman tidak bercacat seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari pasangan yang sempurna seumur hidup tidak akan mendapatkan pasangan. Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi segala kekurangan. Dulu sebelum menikah yang mau dicari paling cantik, paling putih, paling kaya, paling. Ketika sudah menikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang mancung, kurang putih, kurang kaya, kurang. Oleh sebab itu maka kau tutupi segala kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah punya anak, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan anak-anak yang hafal Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau datang anak muda meminang anak bapak ibu, tinggal tanya satu pertanyaan saja. Kamu tamat dari pesantren mana? Dari Mazra'atillah, dari Ar-Risalah. Come on. Masuk. Insya Allah fit and proper test mereka sudah lulus. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kita susah ribet repot sendiri kalau lain daripada itu. Maka jangan susah. Jangan lihat materinya. Papa, ini nampaknya calon mantu kita. Begitu datang calon, dibuka gorden, dilihat, ini dia orangnya ini. Kata istrinya jangan, kata suaminya jangan buru-buru mas, kita lihat dulu. Enggak, ini dia. Akhirnya dinikahkanlah, ternyata mobil yang mewah itu rental. Melarat. Ustadz Somad dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia Pak Ustadz. Dulu waktu datang dia ganteng putih. Waktu datang pakai mobil mewah. Ternyata Pak Ustadz setelah nikah sama dia tak ada bahagia. Gimana rasanya? Rasa tidur sama babi hutan. Kenapa? Enggak sholat. Mudah-mudahan yang hadir malam ini suami-suaminya yang belum sholat menjadi sholat insya Allah. Yang sudah sholat tapi baru sholat Jumat aja bertambah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang baru Idul Fitri, Idul Adha aja mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustadz. Nanti kalau dia meninggal saya jadi janda gimana? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada yang tak ada, jangan cemas pada yang belum ada, karena yang maha ada, maha kuasa membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi harus ada usaha, tawakal dan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering dihembus angin maka rontok daunnya, sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha
tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin, saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun kasih orang. Ustaz Somad, ya, Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya? Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Makan. Jangan syirik, jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ilah. Ingat, kalau sudah cocok sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Pih. Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, cinta ditolak dukun. Hai Pak Dukun, kan ada lagunya, hai Bapak Dukun, tolong ini Pak, anak gadis ini sudah mau hina aku nggak marah tapi sakit ya. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak, najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan belas-belasan. Bro, iya, itu istri
Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter. Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya meninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memang teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillah, ya Allah Akbar, rajman lisayatin walidhawlir rahman. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bodoh. Oh. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, ente melentar setan sampai kesetanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkakan kaki bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ustaz,
ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad, berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Aduh, sadis kau, Bu. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati, ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'uma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kapel. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Somad itu. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi.
Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya, lebih ku cinta beserta lebih daripada isinya. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend, jangan lewat di depan rumahnya, buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin yang baik, jin Islam, ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir, itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga, tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Nggak jelas gitu. Kadang di warung-warung kopi duduk main gaple, itu tak jelas itu. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kabarnya kabarnya Syanu itu dipromosikan naik jabatannya karena dia pakai dukun. Qul a'udzu bin nas malikin nas dan apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPDmu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13mu haram, pensiunmu haram. Hajimu haram. Duit dari haram dibawa pergi ke Makkah.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik dari jawab Allah, kata dia. Masya Allah, anakku, anak-anak serius dengar ceramah 90 menit, luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut dia yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau mantan. Habis pindah periuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustadz saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan? Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet dan macam-macam black magic. Apa hukum bila aku ajak suamiku sholat berjamaah tapi suamiku tak mau? Ini namanya back mengatur kiper. Yang mengambil air, memercikkan air ke wajah, itu suami ke istri atau istri ke suami? Suami. Kalian wahai kepala rumah tangga, kalian yang mengambil air memercikkan ke wajah istri kalian, bangun. Itu kalau nikahnya udah 2 tahun. Anak-anak lajang. Rupanya anak-anak ini manggilnya bukan gitu. Anakku. Tengok. Nanti kalau kalian sudah berumah tangga, kalian ambil air, kalian siramkan ke wajah bini kalian. Siram, percikkan. Kalau dia tak juga sholat, baru kalian hidupkan kerana kan. Bukan ibu mengajak bapak. Suami saya nggak mau sholat Pak Ustadz. Suami ibu kalau tidak sholat, yang nyuruh dia sholat adalah 6 wali ibu. Ibu punya wali 6. Tapi katanya wali 9, itu wali songo. Ibu punya wali 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah.
Wali ibu yang 6 tadi memanggil suami ibu. Fir'aun, sini kau sebentar. Sini kau, sini. Dulu 5 tahun yang lalu kau datang ke rumah ini meminang anak gadis kami. Kau datang pakai sarung, kau datang pakai peci. Kami sangka kau sholat, rupanya aksesoris kau saja. Sekarang anak gadis kami mengaku rupanya kau tak sholat. Kenapa kau tak sholat? Ibu punya wali, bu. Ibu punya wali. 6 wali ibu itu yang menasihati dia. Jangan ibu, jangan pulang dari sini, panggil. Bang, sini sebentar. Duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dia ketawa, lucu ente kan. Ini sekarang banyak orang nggak ngerti. Suami nggak sholat, suami nggak ngasih nafkah, suami KDRT. Macam nikah sama Mike Tyson, salah sikit biru, salah sikit hijau. Mana ini? Ibu punya wali, wali ibu kasih tahu. Nanti kalau suaminya ngomong, ini rumah tangga saya, jangan intervensi. Goblok, saya walinya, bukan cuma sekedar waktu nikahnya saja. Jangan sampai anak gadis kita dibodoh-bodohi oleh orang laki-laki. Pokok pangkalnya kenapa? Pendidikan. Masukkan anak laki-laki pendidikan agama supaya ngerti dia hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan anak perempuan. Anak perempuan ibu sekolah agama, pondok pesantren, ngerti dia. Nanti kalau suaminya macam-macam, Adinda, kita sudah nikah, rumahmu adalah rumahku, mobilmu adalah mobilku, surgamu di bawah tapak kakiku. Kalau dia nggak ngerti agama, iya mas. Tapi kalau dia ngerti, kata siapa bro? Emang aku bodoh? Aku tak sebodoh yang kau duga. Cerdas dia. Tapi katanya kalau saya tuntut, kalau saya adukan ke pengadilan, katanya tiang aras akan bergoncang karena Allah marah. Kalau suamimu baik, bu, suamimu baik, tiba-tiba kau gugat dia. Mas, bang, kalau engkau tidak bisa membawa datang mobil mewah kemari, ku gugat kau. Nah, itu bergoncang tiang. Tapi kalau dia tak sholat, bolak-balik dikasih tahu tidak juga, tidak ngasih nafkah, KDRT, kasar, maka kau gugat dia. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mencari calon menantu, yang pertama kalian lihat fit and proper test agamanya. Ibu-ibu yang punya anak gadis, tak usah jauh-jauh cari calon menantu, ada di sini yang soleh-soleh. Yang senyum yang belum nikah. Ini anak udah 3. Mohon dijawab Ustadz pertanyaan saya. Iyalah. Bolehkah saya menikah lagi? Siapa melarang? Makanya tonton sampai habis. Dengar dulu. Kita ulang lagi ya. Dengar baik-baik. Bolehkah saya menikah lagi karena istri saya meninggal? Oh, marah aja. Sedangkan belum meninggal aja boleh? Ibu tenang, saya mau mancing-mancing mereka aja. Bapak-bapak yang ketawa di bawah, istrinya ada di atas, hati-hati pulang nanti. Pulang nanti, kenapa waktu Ustadz gitu kau ketawa? Aku nggak ada ketawa, ini rekamannya. Apa dia merekam dari atas? Mungkinkah saya bisa berjumpa dengan istri saya di akhirat nanti? Atau mungkin saya hanya bisa berjumpa dengan calon istri yang kedua itu nanti? Iya juga ya. Bapak ini punya istri, habis itu istrinya meninggal, nikah dia lagi. Nanti di akhirat dia sama yang mana? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka rasa benci, ghillin rasa hasad, ghillin rasa marah. Di akhirat itu tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki. Semuanya orang ridho, tenang, adem, ayam, tentram. Kalau ada ibu yang berkata, tapi saya nggak senang sekarang. Nanti kau jadi senang. Sekarang kita balik. Ibu menikah dengan suami pertama.
Habis itu bapak tuh meninggal. Saking nggak tahannya dia sama ibu, mati dia. Misal nih, misal. Habis itu setelah dia meninggal, ibu nikah lagi sama laki-laki kedua. Nah sekarang kalau mati nanti di akhirat, ibu sama suami yang mana? Maka kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibu akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Di antara suami ibu tadi yang dua, mana yang paling baik akhlaknya? Dengan dia. Yang satu ini garang sekali. Kalau yang satu ini lembut. Bang, aku mau pergi undangan, pel lantai, jaga anak. Dah abang. Itu bukan baik akhlak, bodoh. Dah selesai, jangan kita bahas lagi. Nanti kalau kita bahas terus, apa kata ibu ini? Luka lama berdarah lagi. Hukum orang yang ngutang. Nah ini nanti banyak yang kena nih. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Bagaimana orang yang berutang punya kemampuan tapi dia tak mau membayar? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tentang hutang. Surat Al-Baqarah 282. Ingat itu. Al-Baqarah 282. Ayat yang paling panjang tentang hutang. Salatmu banyak, puasamu banyak, zakatmu banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi hutang tak kau bayar. Di akhirat nanti kau akan dituntut, salatmu kau kasih ke dia, puasamu kau kasih ke dia, zakatmu kau kasih ke dia. Setelah amalmu habis, akhirnya dosa dia pula dipindahkan kepada engkau. Maka pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, bayar hutang. Orang mati syahid akan dapat 4. Pertama, tidak merasakan sakaratul maut. Sakaratul mautnya macam dicubit saja. Yang kedua, tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab. 4, langsung masuk surga. Illat dain, kecuali hutang. Sedangkan mati syahid saja hutangnya tetap dituntut. Apalagi mati konyol. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Jangan terlalu banyak ngutang. Mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang, panci ngutang, rice cooker ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya. Andai bini boleh ngutang, bini pun utang juga. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencuk cincin emas, ngutang. Orang kalau utangnya tak banyak, maka detak jantungnya normal. Tapi kalau banyak utang, banyak utang. Apakah sholatnya diterima Pak Ustadz? Sholatnya masih bolong-bolong. Ini. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau atasanmu nelpon bukan main, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Saya sebagai pimpinan tidak peduli kepada atasan, tidak peduli kepada siapapun. Kalau sudah azan berkumandang, saya harus sholat berjamaah. Kapolda Sulawesi Selatan. Bangga kita, berseragam mereka. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, kok tak perlu ceramah. Polisi tentara tak perlu ceramah. Cukup dengan seragamnya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu dari atas? Nak, tengok tuh. Tentara sholat, polisi sholat. Bapak kau tak sholat. Ustadz yang mulia, aku ini tak ingin nikah. Karena aku ingin menempuh ilmu. Pokoknya dia tak mau nikah. Orang yang tidak mau nikah itu perlu kita periksa. Sedangkan yang sudah nikah ini aja mau nikah lagi. Kenapa dia tak mau nikah? Apa masalah dia? Kalau dia kena penyakit inin artinya impoten. Senapan angin tak meletup.
Suami yang kena penyakit impoten maka punya kesempatan berobat setahun. Kalau suami yang impoten berobat setahun tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Udah, siap ibu? Hitung dah berapa bulan dia tak hidup. Laki-laki dia makan, dia minum, dia ada libido seksual, maka dia mesti menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Tapi Imam Nawawi enggak nikah Pak Ustadz. Imam Nawawi hidupnya tahun 676. Kita sekarang 1440. Zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Yang lain tertutup. Zaman kita sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi kalian anak-anak muda, ku nasihatkan kalian menikah. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah jodoh. Jangan kalian hidup tak mau menikah. Di kampung kami ada masjid diimami oleh anak muda, belum kawin dia. Sahkah bila anak muda itu mimpin sholat berjamaah? YouTube Somad, tulis di search Somad syarat imam, enter 14 syarat imam. 1, 2, 3, 4. Nomor yang ke-14 nikah. Jadi kalau imam itu maju ke depan, yang pertama pemimpin, yang kedua paling paham Quran, yang ketiga paling banyak hafalan, sampai bawah. Yang nomor yang ke-14 sudah nikah. Jadi nikah itu yang ke-14. Di tempat saya pun sama Bapak Ibu. Bulan Ramadan banyak santri tahfiz Quran jadi imam. Anak tahfiz Quran di pesantren hafal Quran jadi imam. Makmum mempermasalahkan, Ustaz Somad, iya, itu anak muda itu udah nikah atau belum? Pak, nikah nomor 14. Dia memang belum nikah tapi 30 juz dalam kepalanya. Kau udah 2 kali nikah belum juga hafal juz amma. Nikah itu ada. Masalah nikah tak nikah bukan tak ada dalam syarat imam, tapi nomor 14. Maka nanti kalau ada imam muda, kalau anda anak muda jadi imam, hafal Quran, jangan kau permasalahkan. Kau datangi dia. Kau anak muda? Iya. Kau belum nikah? Belum. Datang ke rumah, mau kunikahkan kau dengan anak gadisku. Begitu, jangan dipermasalahkan dia. Insya Allah dia akan menjadi menantumu dari rahim yang suci anak gadismu, dari anak lajang yang hafal Quran. Akan lahirlah generasi-generasi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Ustadz Abdul Somad dalam lindungan Allah, amin. Doa orang nunukan inilah yang membuat saya selamat sampai sekarang. Begitu tadi masuk ke dalam speedboat, dikasih saya pelampung, berarti ini akan tenggelam. Pucat juga saya sebentar. Selama ini kan itu digantung aja di atas, kadang di bawah. Tadi disuruh pakai. Silakan pasang. Saya pun pasang, dalam hati saya gawat sekali ini. Kenapa saya selamat? Orang nunukan sudah berbulan-bulan berdoa, sampaikan Abdul Somad ke nunukan ya Allah. Setelah sampai, terserahlah ya Allah. Asal udah sampai dia kemari, baliknya udah terserah. Jangan lagi itu. Doakanlah saya sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jodoh, rezeki, mati, Allah yang menentukan. Apakah manusia bisa merubahnya? Bagaimana dengan takdir? Takdir ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada yang kita disuruh memilih, ada yang dipilihkan Allah. Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera. Itu saya memilih atau Allah yang milihkan? Andai dulu boleh milih,
Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tentu saya mau jadi orang Cina. Macam Jet Li lah saya sekarang. Ayah, cincai-cincai lah. Tapi ini nggak bisa milih. Ketika malaikat membawa roh, maka roh dikirimkan ke perut sesiapa kehendak Allah. Dimasukkan ke dalam perut orang Makassar. Agak kareba. Dimasukkan ke dalam perut orang Jawa. Pripun kapare Pak Api? Wis perang-perang dina orang teko kene ya. Masuk ke dalam perut orang Sunda. Kumaha atuh damang. Masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Ba akawa kini alalamo alun basuo jo ambo. Masuk ke dalam perut orang Batak Sumatera Utara. Biado alak ita sesudena. Oh lo masude. Ini kita nggak bisa milih. Masuk ke dalam perut orang Cina. Itulah dia Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara. Itulah dia Ustadz Nabawan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara. Itulah dia Ustadz Yahya Walone. Ini nggak bisa milih. Tapi antara taat dengan maksiat bisa nggak milih? Bisa. Siang ini pilihannya antara dua. Jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian? Jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian? Jalan-jalan di pantai atau pengajian? Pilih antara dua. Jalan di pantai, pengajian. Pantai, pengajian. Pantai. Ah, pergi pantai. Yang satu lagi dilanjutkannya. Pengajian, pantai. Pengajian, pantai, pengajian. Ah, ikut pengajian. Milih. Maka saat ini ada memilih, ada tidak. Jodoh. Memilih atau terpaksa? Milih. Dulu bapak calonnya kan banyak. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah. Kenapa itu yang kau pilih? Itu yang ditangkap Ansip kemarin Pak Ustaz. Kalian yang punya calon dua, kalian istikharah. Ustaz Somad, saya sudah istikharah. Yang mana jodoh saya Pak Ustaz? Pilihlah antara dua. Gimana caranya Pak Ustaz? Istikharah. Habis istikharah, pejamkan mata, nampak dia. Ah, mana nampak? Dua-duanya nampak. Saya ceramah ini antara ceramah berdiri dengan duduk, milih atau terpaksa? Milih. Kenapa Ustaz tak duduk? Tak ada kursi. Oh, Ustaz nyindir ya. Enggak. Saya Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya ceramah memang minta berdiri supaya nampak saya masih muda. Kalau udah duduk, assalamualaikum. Jangan sampai kau pakai narkoba, mabuk sakau, ditangkap Pak polisi, ada Ustadz. Kenapa kau pakai narkoba? Sebenarnya saya tak mau pakai narkoba, tapi saya terpaksa oleh takdir. Ini kalau ada gini Pak polisi, tangkap paling antukkan ke dinding. Jangan sampai anak gadis hamil 2 bulan, 3 bulan, pulang ke rumah, ditanya sama bapaknya, kenapa kau hamil? Bapak jangan marah Pak, ini sudah takdir Tuhan. Dulu waktu kau dibonceng pacarmu, check in ke dalam hotel, buat maksiat, kau dalam keadaan sadar apa tidur? Sadar, dikasih Allah akal, dikasih Allah hati. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hati dan jiwa, bersalahlah orang yang buat dosa. Ini jalan Allah. Mau belok ke neraka silakan, mau masuk ke surga silakan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau silakan ingkar. Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan otak, diberikan hati. Pilihlah jalan Allah. Semua siang ini mendapatkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana cara mencari calon menantu? Masya Allah. Buat nanti tim fit and proper test. Pembina Bupati Nunukan, keamanan Dandim dan Kapolres, tim audisi luar provinsi Abdul Somad LCMA. Nanti saya tes dia. Kau yang mau jadi menantu orang Nunukan, siapa?
Apa sekolahmu? Saya angkatan darat. Oh tentara kamu? Iya. Tapi saya dari pesantren dulu Pak. Mantap. Baca Quran. Surat apa yang mau kau baca? Namamu siapa? Nama saya Torik Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. Mantap. 7,5. Peserta nomor 2. Rupanya banyak peminat. Anak orang Nunukan ini cantik pula. Minum teh dia nampak merahnya. Serta nomor 2, banyak peminatnya. Kamu dari mana? Saya pengacara Pak. Apa itu pengacara? Pengangguran acara Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lulus 6,5. Peserta nomor 3. Kamu apa? Saya bisnismen Pak. Apa usahamu? Nanam kelapa sawit. Luas? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Siapa namamu? Nama saya Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Panjang tuh Pak. Nah, tadi dia Torik, Anas kok Imran. Tapi saya di rumah dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. Baca Kulhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus langsung. Nama saya disebutnya. Kalau mau menengok laki-laki, calon menantu laki-laki pandang 2 saja. Idza ja'akum man tardawna din, baik agamanya, baik sholatnya, baik berjamaahnya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, cakapnya lembut, matanya enggak jelalatan, orangnya sopan baik, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah dia. Masalah harta itu datang dari Allah, la haula wala quwata. Jangan kau pandang karena hartanya, Bu. Jangan nanti datang anak lajang nikah mau minang anak gadismu, kau buka gorden, kau tengok dia. Inilah dia. Ini dia, ini dia. Ini dia Alphard warna merah. Wah, ini dia. Jangan buru-buru, Bu. Kita tanya dulu. Pesan Ustadz Somad kemarin kan tes dulu, enggak perlu tes-tes. Memang udah nampakku istikharah tadi malam, ini dia. Nah, akhirnya dinikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah! Sebulan setelah nikah anak pun pulang berurai air mata. Mama, kenapa? Rental. Rental. Dunia melayang, akhirat tak dapat. Kalau kau lihat akhiratnya, kalau kau kejar dunia, akhirat tak dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Ustadz Somad, dulu pertama kami nikah dulu Ustadz Somad, setiap kami bertamu ke rumah saudara, mereka tutup pintu. Kenapa, Bu? Karena disangkanya kami mau minjam beras. Kami susah. Tapi dibukakan Allah pintu rezeki kaya raya melimpah ruah. Akhirnya orang baru tahu. Memangnya kita dulu lahir bawa harta. Ada yang lahir bawa koper. Ada. Mana ada? Ada yang lahir bawa sempak? Enggak ada. Lalu kenapa kau cemas terhadap hidup ini saudaraku? Oleh sebab itu jangan pandang hartanya. Kau pandang harta, harta binasa. Kau pandang jabatan, tak sampai 2 periode, tangkap KPK. Kau pandang kekuasaan, kekuasaan akan sirna. Kau pandang rupa dan wajah, jangan pandang wajahnya. Dulu ganteng, dulu cantik, sekarang lisut. Oleh sebab itu pandanglah agama dan akhlaknya. Itu kalau menantu laki-laki. Kalau menantu perempuan, perempuan agak banyak sedikit, yang dipandang 4. 5 liha, kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat beragama, jilbab panjang, paham agama. Ustadz Somad, carikan saya yang 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya, apa yang aku kasih ke kau? Bagaimana seorang muslim yang selalu nyumbang di masjid dan anak yatim,
tapi masih juga main judi dan main perempuan. Bagaimana amal ibadahnya itu Pak Ustadz? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Belum. Siapa yang solatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan dosa, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah. Solat itu gunanya inna sholata tanha anil fahsya. Apa beda fahsya sama mungkar? Apa beda fahsya sama mungkar? Judi mungkar. Yang terkait dengan perempuan fahsya. Ada orang main judi tapi tak tertarik sama perempuan, mungkar. Ada pelecehan seksual, mengganggu perempuan, itu namanya fahsya. Ada dua-duanya, fahsya juga, mungkar juga. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fahsya dan mungkar. Bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur? Apakah orang itu perlu bersyahadat ulang? Man tarakal jumu'ata thalatha maratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, bukan karena musafir, bukan karena di tengah laut, tahawunan, karena sepele, karena mengecilkan sholat Jumat. Ente enggak sholat Jumat? Alah, Jumat depan kan masih ada. Taba'allahu ala qalbi. Allah mengunci hatinya. Miskin bukan laknat, sakit bukan laknat. Laknat adalah ketika terkunci khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun. Kenapa hatimu tak bisa mendengar ceramah? Karena hatimu sudah dihukum Allah, disumbat, dikunci, ditutup gara-gara meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Apakah dia perlu bersyahadat ulang? Tanya dulu. Bro, yang sudah tidak sholat Jumat 3 kali, sini semua. Ente kenapa nggak sholat Jumat 3 kali? Kalau dia bilang, aku sebetulnya mau sholat Jumat, tapi itulah aku sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk. Itu berarti dia fasik. Dia tidak kafir, dia fasik. Tapi kalau ditanya, sini sebentar, kok kenapa nggak sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat itu? Omong kosong aja sholat Jumat. Itu kafir deh. Kalau sampai dia katakan tak ada itu sholat Jumat itu, bohong itu sholat Jumat itu, bullshit itu sholat Jumat, maka orang ini kafir, gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Bawa ke tengah laut, ada ikan hiu, kasihkan.